bersama Nabi terus, dianggap sidin murid sidin pulang pian, masya Allah. Elsa dari Queen, alhamdulillah, orang Queen. Queen itu artinya raja. Wah, ratu lah. Nah, silakan Bu. Bagaimana mengetahui orang yang dalam keadaan koma bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Bagaimana mengetahui orang dalam koma kah? Ya, ada koma. Koma, ya. Ya. Kalau datang ke kuburan rumput di tanah, kalau boleh dicabut langsung. Kalau kadang menggunakan lagi atau barang. Oh. Bu, benarkah kadakah? Kadakah? Oh iya. Ya. Apakah suatu kredit barang termasuk riba? Apakah kredit barang termasuk riba? Nggih. Keempat. Nggih. Kalau hutang duit janji bayarnya berlebih. Kalau berjanji kah Pak? Kalau Hutang duit, janji bayarnya berlebih. bayarnya berlebih. Ya, tapi bayar yang lebihnya di awal, apakah termasuk riba juga? Tapi lebihnya di awal apakah termasuk riba juga? Ya kah? Ya. Nggih. Setuju kan Bu? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaannya, bagus. Yang pertama, orang koma. Orang koma itu apakah dia bisakah diketahui dia itu berzikir kepada Allah atau tidak? Nah, orang koma. Iya, bisa diketahui orang itu berzikir atau tidak. Bisakah diketahui? Bisa. Tapi pertama dulu bil kasfi. Orang-orang kasab yang tahu itu, ya kelak. Nah, kita yang kada kasab nang kayak apa tahunya? Nah, kan kayak gitu tah. Iyalah, Bu. Sama aja betakun kayak ini Bu, sama lawan pian tuh pertanyaannya. Orang guring tuh nah. Inya berzikir lawan Allah kah kada kah? Ya kelak. Kayak itu kalau Bu. Sama lah, Bu. Sama, orang guring lawan orang koma tuh sama. Nah, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam Al-Quran Al-Karim, ya tawakkal anfusa hina mautiha. Kamilah yang menahan ruh orang itu, sehingga apabila kami cabut meninggal dia, tapi kami tahanlah. Orang yang koma sama dengan orang tidur, ditahan oleh Allah Azza wa Jalla ruhnya. Ayo, terserah Tuhan waktu itu hendak diselesaikan kah? Hendak adakah? Bila ada izin dari Allah cabut malaikat, bila ada izin Allah berarti dibiarkan malaikat, lalu koma lahnya. Nah, orang koma itu terbiarkan, belum keluar izin Allah anak meninggal belum juga, hendak hidup kata juga. Antara ya kah? Nah, kayak apa mengetahuinya? Lihat kita yang tidak kasab ini ketahui dengan kebiasaannya. Boy, Bu. Waktunya garing, waktunya hidup rancak berzikir kah kadakah? Nah, bila ini jarang berzikir, apalagi sembahyang kada, insya Allah nya kada berzikir kada. Paling inya sedang bermimpi, beorarian gak, hanya mimpi munjun gak, hanya dia ya kamu. Nah tuh boy. Tapi kalau kebiasaannya, apalagi nya garing sidin tuh sudah garing mengikuti tasbih aja sidin. Nah, subhanallah, alhamdulillah, kena membaca salawat sidin, kena memuji Allah sidin, garing koma sidin, insya Allah tidur sidin atau apa tadi koma sidin berzikir kepada Allah aja dua hembusan napasnya ada ketenangan. Tapi ini susah juga melihati, orang-orang tahu perbedaannya. Hembusannya itu bermakna detikan hu Allah, meskipun yang dibacanya bukan hu Allah, hu Allah, hu Allah, hu ketukan yang tetap.
Tapi ngalih ini melihati. Nah, tapi yang pertama tadi tujuh nyaman memahami. Yang kedua, apa itu takunannya lah? Membaca. Rumput di tanah. Oh, mencabut rumput apakah di kuburan? Jangankan mencabut rumput, boy, mencabut kuburannya boleh aja. Mencabut atangnya, berganti atang lawan atang lainnya, kalau lah, yang lebih bagus. Nah, ada beberapa pendapat, ada hadis, jangan kamu motong meratakan kuburan gitu kan. Itu adalah kuburan-kuburan orang kafir. Nah, lain kuburan kita ini, ada sebagian gitu pendapat. Bagus melingai kuburan, terusakan tradisi melingai kuburan. Bercabut boleh, Bapak bertebas boleh. Cuma ada hadis Nabi, rumput-rumput yang tumbuh itu adalah rahmat baginya. Jadi kalau ditebas itu supaya apa? Supaya rahmatnya merata, bagus dipandang, bagus mendoakan. Sama seperti pertanyaan, pakai atang bagus pakai atang kah? Bagus kah? Kalau munnya ada duitnya diatangi kuburan. Apalagi kuburan kita mun ada duitnya lah. Ini kan ada dipaksa kada. Supaya apa? Supaya ahli waris, anak-anak mereka sampai cucu mereka tetap ingat, oh ini ampun pakaian, ingin nyaman mendoakan, mengucapkan assalamualaikum nyaman, menjalankan sunnah Nabi, ya lah. Nah, sama aja bebinian waktu haid. Sama aja bebinian waktu haid nyaman bepampes kan nyaman kada kah? Ayo. Sarapian ae gawe mun ada duitnya nukar ha pampes ya lah. Nah, pampes ka apa ngarannya kada tahu jualan nah. Softtek toh lah. Nah, namun ada duitnya ya lah. Nah, itu termasuk bagian-bagian sunat. Jangan diharam makan haram ya misalnya. Jangan. Ya kalau. Nah, 2, 3. Apa tadi lagi? Oh, kredit barang apakah termasuk riba atau tidak? Kredit barang halal, sah. Ada yang mengatakan haram dan sebagainya, sarah aja. Pendapat ulun halal. Kredit barang termasuk persoalan modern. Kalau di masa Rasulullah namanya takjil atau lupa kita nama istilahnya. Jadi begini, misalnya sebuah barang yang halal itu ialah barang yang diakadkan harganya misalnya 1 juta rupiah, diakadkan 1 juta rupiah, lalu dicicillah 100 juta itu selama 10 bulan. Sebulan 100.000 rupiah, itu contoh, itu halal. Yang tidak halal yang 2 akad. Jadi harus dipisahkan akad nih. Ini najar. Bila nengkes 500.000 aja, bila kredit 1 juta misalnya. Nah, itu 2 akad ngarannya. Tapi kenapa apa dulu belum bakat. Ini orang aja pakai sah. Tetap akan lo di hati. Aku hendak nuker berkredit aja. Berkredit berapa aja kita? Lalu dikisahkan kredit 1 juta tapi kreditnya 100.000 sebulan, 10 bulan jadi kita hitung-hitung. Oh, berarti ini hitungannya sanu nih. Seberapa? 1 juta nih. Kayak kendaraan kan kita nukar, nah kemudian kita ambil aja barang, kita sudah berkredit aja kita, nang berapa tahun dia orang, nang pilih-pilih, nang 3 tahun aja kita, maka kredit itu adalah sah, tidak haram, ya kah? Nah, karena itu termasuk al-bai, al-halalul bai, wa haramari, jadi Allah halalkan jenis perdagangan yang bersifat baik atau jual beli. Apa yang keempat itu apa? Suatu orang tenang, bayarnya berlebih. Ya. Tapi bayar lebihnya itu di awal. Nah, ini contoh hal yang riba. Nah, yang riba bagaimana? Nah, ialah orang yang berhutang pinjaman. Nah, berhutang jual beli kah? Lain jual akadnya pasti akad utang, ya lah. Lain akad jual beli. Akadnya adalah akad utang. Akad dain itu misalnya berhutang 1 juta, sudah lil ma'lum nanti dibayar adalah 1 juta. Sebulan kan aku bayar aja. Dah, enggak apa-apa, itu halal. Maka akad utang adalah akad yang berpahala. Nah, ini harus paham dulu. Jual beli tidak berpahala. Paham? Jual beli adalah pekerjaan mubah. Kayak kredit barang itu mubah. Nang mengkreditakan kada berpahala, nang membeli tidak berpahala.
Tapi kalau utang, pian menghutangi orang itu berpahala. Ya kah? Namanya akad albirru. Akad albirru, akad kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan apa? Dan ketakwaan. Nah, namun apabila pian berucap karena jar nang mau tangi bayarilah lebih kena lajar 100.000 ka lebih hijar. Ya kah? Ayo hajar dia. Maka nang mengunjuki menang melebihi itu melakukan riba. Yang melebihi itu 100.000. Siapa tadi toh? Nang bisi duit pemodal, sahibul mal pemodal. Nang apa? Yang manu ini bang akun. Pada pula berarti bersepakat untuk melakukan riba. Ya tawaffaqul riba. Mereka bersepakat untuk melakukan riba. Ya tawakan riba. Dua-duanya melakukan riba. Tapi diukur-ukur gonol nang anu pang, gonol nang mana? Besar nang apa? Nang utangi bang. Ya kalau lah. Nah, ini anak mengambil keuntungan. Kenapa? Karena kebaikan itu tidak boleh mengambil keuntungan dunia. Suatu kebaikan, utang itu kan kebaikan berpahala. Mas kenapa diambil kebaikan? Ulun berceramah nih, nah ini berceramah nah. Kebaikan gak ada? Anu aja siap nang mendengarkan anu aja 10.000 ulun sikong 20.000 najar ulun. Ya kah? Maka ulun melakukan riba ngarannya. Ya kah? Nah, kalau ceramah bertarif-tarif misalnya lah jangan kada ujungnya atau seperti itu riba. Ya kah, Bu? Nah, itu tadi jawabannya. Wah, takunannya luar biasa. Nah. Terima kasih luar biasa pertanyaannya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Siapa? Masya Allah. Masya Allah ya Rasulullah, jawab ya Rasulullah. Masya Allah. Terus. Madad Muhammad ya anak Nabi Muhammad marhaban wassalam alaika ya Rasulullah. Iya 100 buah ya, alhamdulillah. Terima kasih. Ibu siapa tadi? Queen Selatan. Oh, Queen Selatan, alhamdulillah. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Bagian kerajaan Banjar. Nah. Silakan. Oh maaf yang dewasa itu saya Pak. Madad Muhammad. Ayo Ibu. Oh ya silakan. Bisa maju ke depan Ibu. Supaya kelihatan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Siapa pian? Om dari Mantuil. Mantuil, mudah-mudahan Bertamu aja Bu. nggih, boleh jual nggih. Ibu Man. Ini awal kain dulu Nggih. dan akhir ini duit itu pada boleh jadi alkohakan kecuali duit anak buah yang
Oke, itu aja kah tekonan? Oke, siapa ngaran pian? Oh, Ibu Mahrita dari Mantuwil. Kada boleh duit siden. Nah malah himung ahli waris tuh. Amon himung waris itu yang meninggal dunia, pewaris ngarannya. Nang meninggal dunia pewaris itu duit sidin dipakai gesan basalamatan mahaul mendoakan sidin. Karena jati diri manusia tuh pribadinya Pak, hendak supaya menguntungkan di akhirat. Mah bagus lamunnya kun ahli warisnya, syukur benar ya lah. Men bapupuan gesan apa duit sidin becari. Ya lah diwarisi ya kembali pulang. Tadi itu mendoakan kuitan kah kadakah? Iyalah. Nah, kita bolik-bolik aja. Nah, ya lah. Nah, nang mengkada boleh akan tuh gairu majabi. Lain majab kita lah, gairu majabuna. Bukan majabina, bukan majab kita bukan. Jadi majab yang kita anut dalam majab Syafi'i itu malah baik dan berkah. Boleh aja, tapi yang penting jangan basual masalah itu lah di keluarga. Ya lah. Kumpulan aja ahli waris nang lain. Aku duit kan tapi ada aja baik duit abah tuh pakai. Nah, ya lah. Sama tuh pian menyimpan emas bisi 200 gram. Suatu saat pian nak bakawinan anak, bahutang pian nurang. Luput kada? Nagasan apa pian menyimpan emas 200 gram di rumah? Nagasan apa? Jadi kutil ya emas nang ada tuh kan usah berhutang. Ya kalah. Nah, gesan perkawinan, nah berapa gram keluarkan karena simpanan tuh tujuannya gesan apa? Gesan bila perlu yang lah digunakan, jangan disimpan. Ini simpanan kalau aja disimpan sampai ke mati aja. Ya Kak Bu? Ya Bu, alhamdulillah. Lakinu mautakum, talkinkanlah kematian kalian itu bila ilaha illallah. Nah ya itu Bu. Hadis Nabi SAW. Silap, itu aja Bu jawabannya. Terima kasih Bu. Oke, Ibu Marita terima kasih. Jangan jarang pula. Oke. Oke. Silakan. Insyaallah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Nggih. Masya Allah. Allah Allah al-wadudu ya Rahman, salawatullah alaika ya Rasulullah, ya man akram. Sampai situ aja ya 100 aja alhamdulillah. Terima kasih pula. Jangan jarak, mudahan jadi amalan pian. Ayo coba Ibu. Silakan. Apa saja. Silakan nanti Ibu. Dua-duanya maju enggak apa-apa. Rahatan meninggal lah, rahatan membaca salawat bagus benar. Masya Allah, Rasulullah langsung menerimanya. Nah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aisyah dari Jamjam. Ibu Aisyah dari Jamjam, Masya Allah. Nggih. Supaya ini apa tuh maasi apa aja ada di sini supaya jangan melawan lah katanya. Nggih. Nggih, alhamdulillah. Mendidik anak kayak apa supaya jangan melawan, banyak cara. Satu, pian kalau hafal Al-Mu'adzatain, Al-Falaq dan surah An-Nas, bacakan, tiupakan di kepalanya. Ini di ubun-ubun kepalanya. Tiupakan Bismillahirrahmanirrahim. Baca Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq dan seterusnya. Kemudian baca lagi qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin. Pas tiupakan waktu meniupakan do, pas meniupakan tuh nah. Katakan keluar dalam hati kita, pikiran kita, niat kita, jiwa kita, roh kita. Ya Allah, jadikannya menurut lawan aku. Nah, ya kah? Jadikannya menurut lawan aku, kadang melawan lawan aku. Nah, itu satu buah caranya, ya kah? Karena bila ada waktu pulang, tiupakannya supaya kada diganggu setan. A'udzubillahi minas syaithanir rajim. 3 kali baca a'udzubillahi minas syaitonir rajim. A'udzubillah. Nah, supaya tidak bisa digoda oleh setan. Nah, atau kalimat yang lebih panjang, kalimat tamah, a'udzu bikalimatillahi tammati minas sayatini wa hammatin wa ayunin lammatin. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dengan kalimat-kalimat Engkau yang sempurna, min hammatin minasayatin dari setan-setan apa aja, wahammatin, hamatin itu racun-racun setan atau sesuatu yang sifatnya dari setan. Apa dari setan tuh? Yaitu menentang, wa ayunin lamatin dan sihir-sihir setan, pengaruh-pengaruh setan. Diupakan pula masuk. Kok ada bacaannya nang minggu kemarin dah di Anupian tuh ada kelak. Nah itu diantaranya supaya anak jangan melawan lawan koi. Lakukan aja itu. Soal mendidik itu gampang aja. Atau pian baca buku di Kathril Qalbi ada kalimat di situ. Allahumma ij'alli wa auladi min ibadillahi sholihin. Diupakan. Itu ada di buku Kathril Qalbi. Tiup terus nih. Bertiup ini paling cepat. Bilanya pengoler sembahyang, Allahumma ja'alli wa dzurriyyati muqimas shalah. Allahumma ja'alli muqimas shalah wa dzurriyyati. Diupakan ulang. Nah, Bu. Ya, Kak, Bu. Nggih, Waalaikumsalam. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Ibu Nur. Kelayan baik. Silakan Ibu kelayan baik. Nah. Amin. Ma'a Muhammad Rasulullah ya Qalilallah narjul madada li rabbina salamun alaik ayyuhan nabiyyu husna diwara bi rabbina. Masya Allah, bagusnya 100 boy. Alhamdulillah, kelayan baik, kelayan B. Silakan. Tahajudna orang anak apalagi nang tuha gin kelihatan gagah, apalagi nang anom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini orang gagah juga nih. Yang diatur doa anak yang jualan laris manis itu apa? Wah, laris manis lah. Penjualan kurma nang manis nih. Jualan apa lagi? Bagus pertanyaannya nah. Supaya manis-manis, corona manis. Ini ada tadi yang hari ini kan dibagi juga ada kalimatnya lah. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah nah bacanya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, waktu pas terakhir bismillahirrahmanirrahim itu nah Anda akan niat nang pas membaca bismillahirrahmanirrahim itu nah. Jangan anu lah supaya penjualan manis jangan. Salah kena supaya payu banyak ya lah. Ya kan laris payu banyak, laris manis payu banyak. Pas membaca bismillahirrahmanirrahim begemet membaca bismillahirrahmanirrahim jangan cepat. Apa itu? Innahu min Sulaiman wa innahu
Bismillahirrahmanirrahim. Pas menimpakan tuh. Nah, amunnya hendak nang panjang karena dihafali sambil nang itu dulu dicoba nang nyaman dihafal. Allah ta'lu sambungannya waktunya muslimin, supaya orang nang datang tuh nah. Itu artinya tuh kan kayak orang nang datang tuh berserah diri. Betawarin kan laginya kena. Ya kah? Nah, adalah dapat pembagian itu tuh lah. Nah, pas tuh supaya laris manusian. Karena di rumah pulang rahatan duduk di rumah. Kan tuh pedagang tuh. Berapa kali kapian membaca jangan sekali. Jangan ada apa-apa tuh diulang-ulang. Karena duduk di rumah ditetapkan di hati. Gasan supaya laris daganganku. Misalnya pian membaca 7 kali setelah habis sembahyang. Yalah. Karena bahwa orang berwiritan dilagar 4 duduk di wirid sebagainya. Pas orang habis berwirid itu ada kalau berdoa 7 kali nandak. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi waktu membaca tuh nyatakan maksudnya bedagangnya jualan apa? Misalnya berjualan manggis, manis-manis kalau manggis. Jualan manggis, jualan nanas atau apa? Handphone kah? 7 kali dibaca habis sembahyang. Lamunnya handak mantap hasilnya. Mudahan pian karena dengan berdagang itu barakatnya pian sugih. Nya ada juga berjualan sing lawasan sugih, kada mau sugih. Ya kalau lah. Nah, itu tadi itu rahasianya. Lah. Nah, itu. Siapa namanya deh? Adi deh. Wah, mun berduit ikam dipilih babinya benar ya. Amin insyaallah. Nggih, ieu salawat. Subhanallah walhamdulillah. Masyaallah. Sampai situ aja kak. Kalau enak mang panjangnya, ayo ha. Terima kasih lah. Siapa itu? Siapa ngarannya? Hadi. Ya, terima kasih ya. Pelayan B. Silakan. Nah, kalau ada yang lain daripada itu ada nggak? Silakan. Ya Musyafi, ya Mustafa, Sayyiduna Muhammadin. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ngaran pian? Ulun Fauji dari Pelabuhan. Wow, bagusnya ngaran Fauji nah. Fauzun orang yang menang. Silakan Bapak Fauji. Oh, iya takun, nggih. Tadi dia jelaskan bahwa diri kita itu ada 2, yaitu jasad, kawan, Roh. Iya. Ilmu marifat itu anaknya di mana dulu? Iya, ilmu marifat itu letaknya di nafsan. Nafsan itulah diri kita yang sebenarnya, yaitu nafsan itu diri kita bersama dengan ruh namanya nafsan. Ditinjau dari kemanusiaan kita adalah nafsan. Allah melihat kita namanya adalah ruh kita. Paham? Allah melihat kita ini ruh aja, ruhnya ya nafsan. Kita ya nafsan. Karena tidak semua ruh adalah nafsan, tapi setiap nafsan itu diri itu pasti adalah ruh namanya. Awak paham lah? Nah, letaknya di mana lain jasad tubuh kita ini? Tapi ujar Syekh Ibnu Jauzi maupun Syekh Abdul Qadir Jalani, dalam hal ini Ibnu Jauzi, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah diri kita itu adalah ruh kita, yang dengan ruh kita itu bersambung dengan jasad kita, namanya adalah diri namanya. Itu nang dibawa kena. Ma'rifat kita itu di mana? Ma'rifat kita itu kita mengenal Allah itu di nafsan kita itu. Makanya jalannya harus mesra. Paham mesra? Tunggal di kita karakawa. Kalau ilmu itu kan pengetahuan aja, masih ilmu itu kan kalau dihafal langsung. Oh, betukangan misalnya. Atau ilmu agama misalnya membaca Quran, ya guru tajwidnya kayak ini, nah kita baca langsung pati kawa kita langsung lah. Tapi karena dia masuk ke nafsan, kadang ke otak aja harus langsung membekas. Makanya kita berzikir itu
disunatkan sesekali, nanti dikeraskan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Allah, Allah, supaya membekas meresap masuk ke hati. Hati itu bibirnya sir, bibirnya diri kita, ya kah? Bibirnya diri kita, bahasa modern, bibirnya jiwa kita. Nah, lisannya bibir kita, hati, sampai meresap ke hati, dari hati masuk ke dalam diri kita, ya kah? Itu letaknya dirasa tuh. Apa? Anaknya dirasa. Kada dirasa aja, dirasa salah satu, bukan letak. Kalau letak itu ngarannya, letak itu kan ada, berarti dirasa umumnya hilang rasa, hilang diri. Tidak, rasa itu indrawi kita. Rasa adalah indrawi. Maka roh kita kadang ada terasa, kita rasakan di rasa kita, ya kan? Kadang kita rasakan melewati indrawi yang lain di pendengaran kita, kadang kita rasakan dia di pikiran kita, karena diri kita meliputi seluruh diri kita, tubuh kita, indrawi kita, ya kan? Jadi rasa itu hanya alat. Makanya Syekh Qusairi, Imam Qusairi, ruh kamu berarti diri kamu dapat kamu rasakan melalui kelembutan napas kamu. Yalah, kelembutan napas itu dapat kamu rasakan melalui rasa kamu, ya kan? Nah, tapi kalau ada orang mengatakan itu letakkan dirasa, ya boleh-boleh aja untuk mendekatkan pemahaman. Tapi setepat-tepatnya tidak boleh mengatakan seperti itu. Tapi kalau untuk mendekatkan pemahaman boleh saja dirasa. Ya, karena menghilang rasa matilah kadang-kadang kita. Waktu guring hilang rasa, ya, berarti diri kita tidak adalah, tetap ada. Tapi rasa adalah alat kita. Bahasa Arabnya rasa itu adalah disebut dengan jauko atau jaukun. Jaukun. Nah, atau disebut rasa itu bermacam-macam. Ada al-unsu, nanti rasa yang bersifat kemanisan. Diri merasa manis. Nah, jadi bukan letak, jadi bukan bahasanya letak lah di dalam diri kita. Bila dicabut ruh kita, rasa kita kadada, rasa kita kadada lagi kada kah? Kenapa dicucuk malaikat di tubuh kita, sakit juga rasa kita, roh kita, diri kita, berarti ada ya di tubuh kita, ya kah? Nah, makanya ajaran Nabi bila orang meninggal dunia, berhati-hati, jangan gerangasan, tunggal di kita aja. Nah, itu cukup dulu lah. Nah. Bingung Mas? Sudah paham. Paham, alhamdulillah. Nah, suntik katur kada merasa lagi lah. Nah, hilanglah diri kada. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Dasar bujur ke malam mana? Ada pertanyaan mengenai sifat ketuhanan yang ada di dalam 20. Nggih. Di situ ada menyebutkan kodrat kuasa, lalu ada kodirun yang kuasa. Jadi nanti apa hendak kodrat kuasa dan nanti apa hendak kodirun yang kuasa. Iya, sifat 20 lah. Sama itu ada rasa, ada perasaan. Kudratun itu sifat. Yang namanya sifat itu bendanya kan ada, ya kah? Jadi Allah tuh apa nang ada, Allah tuh zat Allah nang ada. Cuma kenapa disifati? Ada sifat supaya orang paham. Ya lah, paham non Allah. Nah, kayak itu lah. Nah, pahamlah. Anujar, ada anujar acil di situ baik bana acil nang mana? Nang berjualan pisang goreng di muka atau oh itu tuh acil inor namanya jar. Nah, dinamailah nama inor. Sifat sidin adalah baik. Oh paham kita, bila ada ngarannya inur orangnya baik, berarti sidin itu tuh orangnya maksudnya. Ya lah, nah itu Tuhan kita.
Allah itu memiliki sifat kudrat. Kelihatan sifat kudrat itu adalah ada, tapi mensifati diri Allah aja wa jalla. Ya kah? Sifat Allah kudrat, ya kah? Ada lagi kaunuhu qadirun. Dia adalah qadirun, berkeadaan maha kuasa. Apakah beda? Betul, ada perbedaan. Ada orang kudrat, tapi dia tidak aktif. Itu jar hebat benar main silat situ jar. Siapa namanya? Udin tuh main silat jar. Tapi began aja sidin di rumah. Ya kah? Kada kelihatan. Ya kah? Kada kelihatan sidin bisi sifat bisa main silat. Ada si Paloy hebat banget tuh jar, mana jar menyelip barang jar. Baju cuntan hebat benar Paloy itu jar. Iyalah jar, makanya jar kita di kampung di sini jar berhilangan terus jar barang jar. Berarti aktif dah, aktif. Allahu Qadir itu adalah maha kuasa sifatnya, dan dia adalah kaunuhu qadirun, kaunuhu qadiran, dia aktif berkuasa per detik, di bawah per detik, per sekon dia aktif kekuasaannya. Buktinya apa? Manusia kau berdiri, manusia kau berjalan, ada pesawat terbang hilir mudik, ada malam, ada siang pergantian waqtila fil laili wan nahar. Itulah membuktikan Allah itu qadirun, Allah itu adalah qadir, Allah itu maha kuasa. Ini apa tuh? Paham kah? Nah, alhamdulillah. Habiskinlah. Entot takunan ngali-ngali aja. Bo, ampian ngin belah. Ayo, yang penting gue mengerti pian. Mbah ini kita meninggal dunia kada apa-apa lagi. Pian anak bedulo kada apa-apa boleh aja. Ulun bedudi. Ya kalau bila ulun bedudi pian tuh berarti bedulo.